Sekali lagi kita berdoa ya. Kami bersyukur anugerah Tuhan yang boleh menolong kami mengadakan seminar reformasi gereja pada saat ini. Dan kami akan belajar bersama-sama. Kami membutuhkan anugerah Tuhan untuk boleh menolong kami, punya keinginan untuk belajar, dan memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa berkonsentrasi, menyiapkan bukan hanya hati kami, tapi juga akal budi kami, sehingga kami boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan bukan hanya kami mengetahui apa yang belum kami tahu, tapi bahkan Engkau memampukan kami, mengubahkan kami berdasarkan kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, tema seminar reformasi gereja di tahun ini adalah Solus Christus, Christ-Centered Life. Ini tentu akan seperti yang kita doakan tadi ya, membutuhkan akal budi, membutuhkan pemikiran, karena ini tentang doktrin. Tapi kita tidak hanya ingin bicara tentang doktrin, tapi melalui tema ini kita juga bicara hal yang praktis, yaitu melalui Christ-Centered Life yang tentu ada kaitan dengan Solus Christus. Kenapa kita mengangkat tema ini, Solus Christus, Christ-Centered Life? Solus atau sola, Tuhannya. Kristus, ya Kristus Tuhan kita, ya hanya Kristus. Dan hanya Kristuslah yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Mengapa tema ini kita perlu bahas, saudara? Yang pertama, menurut saya tema ini meskipun tema yang kuno, yang lama, tapi tetap relevan untuk zaman kita. Kenapa relevan? Karena kita tahu ya, banyak kekristenan itu yang tanpa Kristus. Banyak kekristenan yang tanpa Kristus. Identitas Kristen, anggota gereja, tapi tidak ada Kristus di dalam hati orang itu. Ya, ini sekedar Kristen karena tradisi, karena keturunan, atau ikut-ikutan. Dan yang semacam ini sangat banyak sekali. Sehingga tema hanya Kristus perlu terus disuarakan supaya mereka, atau kita bahkan, yang masih tergolong Kristen tanpa Kristus bisa segera datang kepada Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Yang kedua, tema ini relevan karena saya dan kita semua yakin bahwa masih banyak orang yang pandangan keselamatannya bukan solus Kristus, tetapi masih karena iman ditambah dengan perbuatan baik. Memang tentu diakui untuk masuk surga pasti perlu iman, percaya Yesus. Tapi tidak cukup percaya Yesus. Perlu ditambahkan ketaatan dan perbuatan baik. Dan itu juga merupakan satu kepercayaan yang dipercayai oleh mayoritas orang Kristen loh. Sehingga tema ini perlu didengungkan supaya semakin sedikit orang yang punya pemahaman, konsep keselamatan bahwa untuk selamat, untuk hidup kekal, itu iman plus perbuatan. Tapi kembali ke solus Kristus, hanya Kristus. Dan yang terakhir, mengapa tema ini diangkat? Karena meskipun bahkan seseorang sudah punya iman yang menyelamatkan, hanya Kristus, tidak pakai embel-embel tambah perbuatan. Tetapi saya melihat, saya merasakan, banyak orang Kristen itu yang menempatkan Kristus atau Injil itu sekedar sebagai masa lalunya. Injil dan Yesus tuh cuma perlu untuk selamat, cuma perlu untuk surga. Sedangkan menjalani kehidupan ini, itu sudah tanpa Kristus, tanpa Injil. Jadi Injil dan Yesus cuma dibutuhkan untuk keselamatannya dia. Injil dan Yesus tidak dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, semacam ini banyak sekali loh. Dalam bisnis, Yesusnya ditinggalkan. Dalam pekerjaan, Yesusnya tidak diingat. Dalam keluarga, dalam pergaulan, Yesusnya dibuang. Hanya ingat Yesus kalau bicara surga dan neraka. Saudara, ini juga tidak benar. Dan menurut saya banyak orang Kristen yang semacam ini ya. Karena itu tema ini perlu didengungkan supaya mereka atau bahkan kita yang telah melupakan Injil, yang telah melupakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita pun disadarkan bahwa Kristus atau Injil itu bukan hanya kita perlukan untuk keselamatan kita, tapi kita perlukan untuk seluruh hidup kita. Nah, kita akan mengingat dulu ya, Solus Christus ini tentu, Solus Christus ini adalah salah satu dari 5 sola. Kalau begitu yang 4 lainnya apa? Ada sola apa? Sola fide. Sola fide. Sola gracia. Sola gracia. Apalagi? Sola Ya. scriptura. Sola scriptura. Satu lagi? Soli Deo gloria. Yes. Lengkap Kok sudah ya. bukan solaria. Ya, dan ini yang kita bahas solus Christus. Ada sola gracia, ada sola fide, ada solus Christus, ada sola scriptura, ada soli Deo gloria. Kalau dibuat semacam narasinya adalah keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah saja. Iman saja. Yaitu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Berdasarkan kitab suci saja. Hanya untuk kemuliaan Allah saja. Ya, jadi kira-kira kalau dinarasikan seperti itu ya, keselamatan kita itu hanya oleh kasih karunia Allah saja. Yaitu hanya melalui iman saja. Hanya di dalam Kristus saja. Berdasarkan hanya Alkitab saja. Dan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Nah, sebenarnya kalau kita bicara reformasi ya, 15-17 itu, apa sih sebenarnya yang merupakan inti dari reformasi itu? Apakah ini sekedar tentang kepausan? Apakah ini sekedar isu tentang indulgensia, yaitu penjualan surat penghapusan dosa? Apakah itu? Nah, saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Mark Burkholz. Ya, dia mengatakan begini. Tentang apa reformasi itu? Indulgensi, yaitu surat pengampunan dosa itu. Habis penyucian, otoritas paus, pendidikan, Luther. Di sini jawabannya sederhana. Itu reformasi gereja itu tentang Yesus. Secara khusus reformasi adalah tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai satu-satunya sumber pengampunan, kehidupan, dan keselamatan kita. Luther berkata hanya salib yang merupakan teologi kita. Cara lain untuk mengatakan hal ini adalah solus Christus atau hanya Kristus yang menyelamatkan kita. Ya, jadi dia memandang reformasi itu sebenarnya bukan tentang indulgensi, bukan tentang api penyucian, bukan tentang otoritas paus dan lain sebagainya. Tapi tentang Yesus, dan saya setuju sekali. Karena kalau tanpa Yesus, maka indulgensi tidak jadi masalah kan? Api penyucian tidak jadi soal kan? Otoritas paus juga tidak ada persoalan, bukan? Tapi semua itu dikatakan menyimpang, menjadi salah karena ada satu pribadi, yaitu Kristus dengan karya, kematian, dan kebangkitannya itu loh, yang menjadi satu-satunya pengampunan yang Allah sediakan bagi orang berdosa. Nah, dengan adanya Kristus dan karyanya itu, maka indulgensi menjadi bermasalah. Api penyucian menjadi bermasalah. Otoritas paus menjadi bermasalah. Kita lanjutkan lagi. Keselamatan melalui Yesus Kristus saja merupakan inti dari reformasi. Semua praktik dan ajaran yang ingin diubah oleh Luther dan para reformator bermasalah karena mereka salah memahami Yesus. Mereka menambah atau mengurangi pekerjaannya dan mengganti pekerjaan Yesus, yaitu kabar baik itu, dengan pekerjaan manusia. Ini yang paling kita kenal dengan indulgensi itu ya, yang demi membangun satu katedral, satu bangunan yang megah, dan mereka perlu uang, akhirnya mereka menyimpang secara luar biasa, menghina pengorbanan Yesus, dengan menjual surat pengampunan dosa yang semacam itu.
Ya. Dalam banyak kasus, orang-orang diberitahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu selain apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka. Entah itu tindakan lahiriah, puasa, ziarah, atau sikap batin, kasih, pengabdian. Orang-orang diberitahu bahwa pekerjaan Yesus saja tidak cukup. Bahwa mereka harus bekerja sama dengan Yesus dan melakukan bagian mereka dalam hal ini. Inilah yang merupakan pemicu dari reformasi itu. Bahwa yang mestinya solus Kristus telah diajarkan bukan lagi solus Kristus, tapi Yesus dan yang lain. Yesus ditambah usaha manusia. Yesus ditambah perbuatan manusia. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga perlu yang namanya reformasi. Dikembalikan ke bentuk yang semula. Yaitu solus Kristus. Jadi solus Kristus ini bukan penyimpangan terhadap ajaran gereja, tapi pelurusan terhadap penyimpangan yang sudah terjadi dalam gereja pada waktu itu. Ya. Solus Kristus. Apa sih solus Kristus itu? Kita akan lihat beberapa gambaran tentang solus Kristus ya. Yaitu hanya Kristus. Berarti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Ya, bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan yang melaluinya manusia dapat masuk ke dalam kehidupan kekal. Bagi kita di GPMI ini bukan hal baru, bukan hal asing ya. Kita sangat menekankan hal ini. Yesus satu-satunya jalan. Jelas Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus, solus Kristus. Hanya Yesus berarti bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Tidak ada perantara atau pendamaian kecuali melalui Dia. Ya, ini ayatnya 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Tidak ada pengantara yang lain. Solus Kristus. Hanya Yesus yang boleh mendamaikan kita dengan Bapa melalui pengorbanannya. Maria bukan pengantara. Orang-orang kudus bukan pengantara. Satu-satunya pengantara yang dicatat oleh Paulus kepada Timotius adalah Esa pula Dia yang menjadi pengantara, yaitu solus Kristus. Solus Kristus juga bicara Kristus saja. Berarti kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus sepenuhnya cukup untuk menjamin keselamatan kita. Kristus saja cukup menjamin keselamatan kita. Tidak ada Kristus dan titik-titik. Tidak ada Kristus dan amal. Tidak ada Kristus dan suci. Tidak ada Kristus dan perbuatan baik dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang ada selain Kristus saja. Yang ada hanya Kristus saja. Bukan Kristus dan titik-titik. Kita tidak membutuhkan imam, pengorbanan, atau perbuatan baik untuk menjamin keselamatan kita. Kristus telah melakukan semuanya dengan sempurna. Sudah selesai, itu kalimat yang diucapkan di atas salib. Solus Kristus, yaitu Kristus saja, berarti bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, dan di dalam nama lain, kecuali dalam nama Yesus. Solus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam nama Kristus. Ayat yang tentu kita kenal semua, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya,
Ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Ini bukan ayat tentang fanatisme agama, tapi ini adalah kebenaran yang absolut ya. Ini bukan tentang menghina yang lain. Tidak, ini tentang kebenaran yang memang adalah kebenaran. Karena itu seorang yang bernama Joachim Rick, dia mengatakan begini, tidak ada agama lain yang bisa menyelamatkanmu dari murka Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang telah kamu sakiti, para malaikat tidak akan bisa menyelamatkanmu. Orang-orang kudus tidak akan bisa menyelamatkanmu. Maria tidak akan mampu menyelamatkanmu. Pendeta serta sistem keagamaanmu tidak akan menyelamatkanmu. Orang tua, politisi, sekolah tidak akan menyelamatkanmu. Orang berdosa diselamatkan hanya di dalam Kristus, solus Kristus, Yesus saja, salibnya sendiri untuk kemuliaannya. Ini adalah beberapa bagian yang boleh menggambarkan dan mengingatkan kita kembali, inilah solus Kristus. Hanya Kristus saja satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Kristus saja satu-satunya pengantara kita. Hanya Kristus saja satu-satunya korban yang menghapus akan seluruh hukuman dosa kita. Karena solus Kristus inilah, maka Charles Spurgeon mengatakan begini, bahwa kita ini mesti mantap dalam iman kita. Dia mengatakan begini, Charles Spurgeon. Kedua kaki harus berada di atas batu karang segala zaman. Ini merupakan implikasi dari solus Kristus ya, bahwa hanya Kristus saja yang menyelamatkan kita. Maka kedua kaki kita harus berada di atas batu karang segala zaman. Sebab kitab suci mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mendapat malu. Tidak ada tertulis, barang siapa percaya kepada Yesus 9 dari 10, tidak ada begitu kan? Dan kepada dirinya sendiri 1/10-nya, tidak tertulis seperti itu. Setiap orang yang percaya kepadanya, hanya kepada dia saja, solus Kristus. Yesus tidak akan pernah menjadi bagian dari juru selamat. Karena dia adalah sang juru selamat itu sendiri. Kita tidak boleh bersandar pada apa yang ingin kita lakukan di masa depan, artinya untuk menambah akan karya Yesus itu ya. Atau bergantung pada keberhasilan upacara lahiriah. Tidak. Iman harus ada padanya. Ketika seseorang bimbang tentang solus Kristus, kiranya kata-kata dari Spurgeon ini boleh mengingatkan dan menguatkan. Solus Kristus, hanya Kristus. Karyanya sempurna. Tidak perlu kita mikir apa yang bisa kita tambahkan. Tidak perlu kita bergantung pada keberhasilan ritual-ritual agamawi kita. Tidak. Karena Kristus telah melakukannya dengan sempurna untuk kita. Dia tidak mengerjakan 9 dari 10. Lalu yang 1/10-nya bagian kita, tidak. Tapi Yesus mengerjakan seluruhnya sampai tuntas untuk keselamatan kita. Solus Kristus. Jadi saya harap dengan pemaparan yang sederhana ini, kita mengerti makna solus Kristus ya. Jadi hanya Kristus yang menyelamatkan kita. Sekarang kita akan melihat bagaimana posisi solus Kristus dalam 5 sola ini. Bagaimana posisi solus Kristus dalam 5 sola ini. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Bagaimanakah posisi solus Kristus dalam kelima sola ini? Kalau bicara mana yang penting dari 5 sola ini, maka kita boleh mengatakan semua penting. Karena semua berkaitan. Tapi kalau pertanyaannya mana yang merupakan inti dari kelima sola ini, maka kita boleh menjawab, inti dari kelima sola ini adalah Kristus. Solus Kristus.
Ya, itu adalah inti dari kelima sola ini. Sekali lagi ya, kalau kita bicara penting, semua berkaitan. Tapi kalau bicara intinya, maka solus Kristus menjadi inti dari kelima sola ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Joachim Rick tentang hal ini. Dari 5 sola, solus Kristus mungkin yang paling penting. Semua penting ya. Tapi solus Kristus yang paling penting menurut Joachim Rick. Alasannya apa? Tanpa pribadi dan karya Yesus Kristus, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Betul kan? Yesus adalah kunci penafsiran Alkitab. Kunci dari sola scriptura itu Yesus. Yesus adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk menerima rahmat Allah, sola gratia. Itu melalui Yesus. Hanya melalui iman kepada Kristus. Iman, sola fide. Tapi imannya kepada siapa? Kepada Kristus. Yesus menyelesaikan seluruh pekerjaannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Itu bisa terjadi karena Kristus. Jadi Joachim Rick ini menyimpulkan bahwa dari kelima sola, intinya adalah solus Kristus. Karena Kristus adalah kunci dari sola scriptura, merupakan kunci dari sola gratia, merupakan kunci dari sola fide, dan merupakan kunci dari soli Deo Gloria. Dan ini dikatakan hal yang senada oleh Stephen Wellum. Dia mengatakan begini. Semua sola itu saling terkait dan saling bergantung. Ya. Dari sola scriptura, gratia, fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Itu saling terkait dan saling bergantung. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Namun dia mengatakan begini. Namun tanpa meremehkan ketergantungan timbal balik ini, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa satu sola memainkan peranan yang berbeda dalam menghubungkan sola yang lain untuk memberi kita kemuliaan Allah yang penuh dalam Injil. Jadi dari kelima sola itu perlu satu sola yang bisa mengkaitkan seluruh sola itu. Solus Kristus berdiri di tengah-tengah 4 sola lainnya, menghubungkan mereka ke dalam sistem teologis yang koheren, yang terhubung, yang digunakan oleh para reformator untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, malam hari ini kita belajar, kita sudah tahu itu 5 sola, dan malam hari ini kita belajar bahwa dari 5 sola yang merupakan inti, yang bisa menghubungkan sola satu dengan yang lainnya adalah solus Kristus. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Tadi sudah sempat kita lihat sekilas tentang kaitan solus Kristus dengan keempat sola yang lainnya. Sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. Solus Kristus dan sola scriptura. Bagaimanakah posisinya? Bagaimanakah kaitannya? Teologi kita ya, itu mengalir dari sola scriptura. Teologi Kristen yang benar itu mengalir dari sola scriptura. Semua ajaran gereja, semua ajaran Kristen harus ada sumbernya, yaitu Alkitab. Sehingga pengalaman bukan sumber ajaran kita. Karena itu kita tidak menekankan pengalaman-pengalaman pribadi. Karena itu bukan kitab suci. Ajaran-ajaran, aturan-aturan dalam pelayanan dalam gereja harus punya sumber Alkitab. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, namun kitab suci dapat dipercaya karena dari awal sampai akhir Alkitab ini bicara tentang Yesus. Mungkin saudara mengatakan, masa sih Alkitab dari awal sampai akhir bicara Yesus? Kejadian masuk bicara Yesus. Ketika cerita tentang Musa, tentang Exodus dari Mesir, tentang Yusuf, tentang Abraham, di mana Yesusnya dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Karena dari awal sampai akhir, Alkitab ini tentang Yesus.
Kita lihat ayatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus mengatakan apa? Bahwa dalam kitab Taurat Musa, yaitu Pentatuk itu, Kejadian sampai Ulangan, kitab Nabi-Nabi yang sangat banyak itu, dan Mazmur, artinya ini seluruh perjanjian lama, itu ada nubuat tentang Yesus. Berarti bicara tentang Yesus. Maka benar bahwa seluruh kitab suci bicara tentang Yesus. Sehingga kalau kita membaca kitab perjanjian lama dan tidak menemukan Yesus, itu bukan karena Yesus tidak ada dalam perjanjian lama. Kita yang belum menemukannya. Karena untuk menemukannya, kita perlu belajar. Kita perlu bergumul. Kita perlu merenung. Untuk bisa menemukan Yesus di dalam ayat-ayat perjanjian lama. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan dalam kitab suci karena di sana kita mendengar Yesus berbicara kepada kita. Jadi ini kaitan solus Christus dan sola scriptura, di mana sola scriptura itu bisa menjadi sola scriptura itu karena solus Christus. Kalau bukan solus Christus, maka sola scriptura tidak bisa menjadi sola scriptura. Alkitab seluruhnya bicara tentang Yesus. Yesus bicara kepada kita melalui seluruh Alkitab. Jadi fokusnya siapa? Fokusnya Yesus, solus Christus. Nah, sekarang kita lihat solus Christus dan sola fide. Semua tahu sola fide ya. Kita diselamatkan hanya karena iman, hanya melalui iman. Itu sola fide. Namun, iman kita hanyalah menerima semua karya penyelamatan Yesus sebagai anugerah. Jadi bisa ada sola fide, itu karena ada solus Christus. Kalau tidak ada solus Christus, maka tidak ada sola fide. Maka bagaimana mungkin kita bisa sola fide hanya melalui iman, kalau Yesusnya tidak datang, mati, menebus kita, menggantikan seluruh hukuman dosa kita. Tidak ada sola fide tanpa solus Christus. Iman adalah kepercayaan pada Kristus dan bukan iman pada kesetiaan kita sendiri. Iman melekat pada Yesus sebagai satu-satunya harapan kita dalam menghadapi kematian. Dan tujuan dari iman kita yang menyelamatkan adalah Kristus saja, solus Kristus. Jadi tanpa solus Kristus ya, tidak ada sola fide. Tanpa solus Kristus kita akan beriman pada iman kita akan beriman pada kesetiaan kita akan beriman pada kekuatan kita, dan itu adalah iman yang gagal. Tidak bisa. Kita bisa sola fide, karena Kristus telah sempurna menggantikan kita. Dia telah sempurna menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu kita terima hanya melalui iman sola fide di dalam solus Christus. Dan dikatakan yang terakhir kalimatnya, tujuan dari iman yang menyelamatkan adalah diri Kristus itu sendiri. Nah, ini kita bicara tentang pertumbuhan dalam pemahaman kita ya. Tentu ketika kita adalah orang-orang yang baru percaya, tentu kita diajar bahwa kita percaya Injil, kita percaya Kristus, itu untuk hidup kekal kita. Karena Yohanes 3 ayat 16, kalau kita tidak percaya, kita akan binasa. Tapi kalau kita percaya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu ada ayat-ayat pemberitaan Injil di mana kita dipanggil untuk diselamatkan. Tapi sebagai orang yang diselamatkan, yang seperti bayi rohani, kita perlu terus bertumbuh. Nah, di dalam pertumbuhan kita perlu tahu bahwa tujuan keselamatan kita sebenarnya itu bukan kenyamanan kita. Tujuan keselamatan itu bukanlah tentang enaknya kita di surga. Tapi tujuan keselamatan kita adalah diri Kristusnya. Kita diselamatkan oleh Kristus untuk dirinya. Solus Kristus.
untuk kemuliaannya. Nah, ini perlu dipahami untuk kita yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan terus berada di pemahaman awal dalam iman, yaitu untuk dapatkan hidup yang kekal. Tapi kita perlu terus bertumbuh untuk mengenal bahwa dalam hidup yang kekal itu apa sih intinya? Yaitu bersekutu bersama-sama dengan Kristus. Dalam kekekalan itu apa sih intinya? Bukan senang-senangnya kita, bukan. Tapi dalam kekekalan itu intinya adalah tinggal bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Dan itulah yang Paulus katakan kan, bagiku hidup adalah Kristus. Aku ingin bersama-sama dengan Kristus, kata Paulus. Maka demikianlah dengan kita ya. Kita yang sudah mendengar Injil, yang tahu bahwa kalau kita tidak percaya, kita binasa. Kalau kita percaya, kita selamat. Mari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahwa keselamatan kita itu berarti kehidupan kekal, dan kehidupan kekal itu intinya adalah bersama-sama dengan Kristus di surga, menikmati Dia selama-lamanya. Nah, ini menjadi satu pemahaman yang perlu terus bertumbuh ya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana Kristus menyelamatkan kita. Kita telah mengalami karyanya. Memang semacam ini tidak bisa langsung diberikan kepada orang yang belum percaya ya. Kita akan mengatakan, percaya Yesus, nanti kamu akan menikmati Yesus selama-lamanya di dalam surga. Sedangkan orang itu belum tahu karya Yesus, belum tahu pengorbanannya, akan sulit untuk diterima. Tapi bagi kita yang telah mengerti karya Kristus, kasihnya, pengorbanannya, dan kemudian pemahaman kita bertumbuh, bahwa surga itu, kekekalan itu, bukan tentang kenyamanan kita, tapi tentang bersama-sama dalam persekutuan dengan Kristus selamanya. Itu menjadi kerinduan kita. Karena tidak mungkin kita yang diselamatkan oleh Yesus tidak mengasihi Dia. Kita yang diselamatkan, yang mengerti karyanya, kita pasti cinta Dia. Karena kita tahu betapa besar pengorbanannya untuk kita. Dan itu menggerakkan kita untuk mengasihi Dia dan merindukan Dia untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Sola fide bisa menjadi sola fide karena ada solus Kristus. Sekarang kita lihat kaitan solus Kristus dengan sola gratia. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah, sola gratia. Tetapi kasih karunia yang kita terima dari Bapa datang kepada kita melalui Yesus Kristus. Hanya karena kematian Yesus di kayu salib menggantikan kita. Kembali ke solus Kristus ya. Jadi Allah berkasih karunia kepada kita, yaitu sola gratia kepada kita, dan sola gratianya itu hanya melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tidak melalui malaikat, tidak melalui orang suci, tapi satu-satunya melalui diri Kristus, yaitu solus Kristus. Betul, kita diselamatkan itu karena Allah mengasihi kita orang berdosa. Itulah kasih karunia. Tapi Allah menyatakan kasih karunia itu hanya melalui Yesus yang mati disalib untuk menggantikan kita. Jadi solus Kristus menjadi satu dengan sola gratia yang tak bisa dipisahkan. Dan yang keempat, solus Kristus kaitannya dengan soli Deo Gloria. Tujuan akhir penebusan Allah bagi kita adalah kemuliaannya sendiri. Soli Deo Gloria. Ya. Namun pancaran kemuliaan Allah ditemukan dalam pribadi dan karya Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana Allah bisa dimuliakan oleh umat tebusannya? Yaitu melalui pengorbanan Yesus. Karena itu kalau kita membaca kitab Wahyu yang sudah kita pelajari, kita tahu bagaimana anak domba Allah itu disembah, dipermuliakan, ditinggikan. Ya. Allah dimuliakan melalui pengorbanan, melalui karya Kristus yang sempurna itu. Maka umat yang ditebus memuji-muji Allah. Nah, lagi-lagi ini menyadarkan kita ya, tujuan kita diselamatkan bukan terakhir pada diri kita. Kita diselamatkan tentu sukacita ya. Tentu bahagia sekali. Tapi ingat, tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Kita tentunya setelah diselamatkan kita pasti rindu memuliakan Tuhan.
Ya, karena itulah tujuan akhir dari segala sesuatu, yaitu untuk kemuliaannya sendiri. Dan dalam kemuliaan itu dipancarkan dan karya Kristus. Di surga nanti Allah ditinggikan, disembah, dipuji. Ya tentu karena pengorbanan Kristus yang sempurna, karya yang sempurna di atas salib. Karena itu Herman Bavinck mengatakan begini. Dengan melihat bahwa solus Kristus merupakan inti, merupakan fokus dan penghubung keempat sola yang lain, maka Bavinck mengatakan begini, doktrin Kristus bukanlah titik awal. Namun doktrin Kristus jelas merupakan titik sentral. Titik sentral dari apa? Dari keseluruhan sistem dogmatika. Semua dogma lain dipersiapkan untuk itu atau disimpulkan darinya. Di dalamnya, sebagai jantung dogmatika, terpancar seluruh kehidupan religius, etika, kekristenan. Herman Bavinck ini teolog reform ya, yang sangat dalam mengajar dan menulis. Dia boleh simpulkan bahwa dari seluruh dogmatika, dari seluruh doktrin Kristus itu bukan titik awal, tapi titik sentral yang menghubungkan semua doktrin yang lain, yang menjadi pusat dari seluruh doktrin-doktrin yang ada. Nah, ini mirip dengan yang kaitan antara solus Kristus dengan keempat sola yang lain. Solus Kristus merupakan inti dari keempat sola yang lain. Itu sama dengan yang dikatakan Bavinck. Doktrin Kristus, solus Kristus adalah inti dari seluruh dogma doktrin Kristen yang lain. Kalau gitu apa sih gunanya bagi kita mengetahui hal ini? Ini harusnya mempengaruhi seluruh cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata. Kalau 5 sola itu fokusnya adalah solus Kristus. Kalau seluruh doktrin Kristen itu sentralnya adalah Kristus, maka hidup kita mestinya begitu. Apa yang kita katakan harusnya dipengaruhi oleh Kristus yang ada dalam kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, itu harusnya dipengaruhi oleh Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan mestinya kita melibatkan Dia dalam seluruh area hidup kita. Banyak orang Kristen cuma ingat Yesusnya pas hari Minggu tok ya. Tapi kita diingatkan solus Kristus mendorong kita mestinya melibatkan Kristus dalam seluruh area hidup kita di setiap waktu, di setiap tempat. J.I. Packer mengucapkan atau mengatakan kalimat yang senada ya dengan Bavinck. Kristologi adalah pusat sejati. Pusat sejati, tempat roda teologi berputar. Dan ke dalamnya masing-masing jari-jarinya harus ditambatkan dengan benar agar rodanya tidak bengkok. Menggambarkan satu roda ya. Dan kristologi atau doktrin Kristus, solus Kristus di tengah-tengah. Semua jari-jari roda, semua doktrin-doktrin yang lain harus ditambatkan dengan benar pada kristologi yang benar. Ya. Sehingga kalau kristologinya tidak benar, maka doktrin-doktrin lain bisa tidak benar. Tapi kalau kristologinya benar, bisa dikaitkan dengan doktrin-doktrin yang lain. Maka itu akan membawa satu roda yang berputar dengan sangat baik. Dan ini juga perlu bagi kita ya. Termasuk hidup kita dan pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Mesti semua dikaitkan dengan Yesus. Kalau ingin roda kehidupan kita berputar dengan benar dan baik. Tentu kita mesti memiliki pengertian yang benar tentang siapa Kristus itu. Lagi-lagi kita perlu terus belajar mengenal Dia dengan lebih baik, lebih dalam, lebih benar lagi. Karena kalau pandangan kita tentang Yesus sudah salah, maka itu akan mempengaruhi pengertian-pengertian kita yang lain. Contoh ya, kalau orang cuma ngertinya Yesus sebagai pembuat mujizat,
Bagaimana dengan pemahamannya akan dogma-dogma yang lain? Pasti akan banyak yang dianggap tidak penting. Akan banyak yang disepelekan, yang dibuang begitu. Karena dianggap tidak relevan dengan Yesus pembuat mujizat. Tapi kalau seseorang mengerti Kristus dengan benar, makin dalam, makin benar, maka makin kuat jari-jari rodanya tadi itu ya, yang bicara tentang dogma-dogma yang lain. Itu akan menyebabkan satu kekristenan yang kuat. Intinya adalah kristologinya mesti benar. Solus Kristusnya mesti benar. Ya. Karena itu hanya Kristus, solus Kristus. Ini bukan sebuah slogan belaka. Ini adalah pusat sola yang digunakan oleh para reformator untuk mendapatkan kembali rahmat Tuhan. Solus Kristus tidak boleh hanya sebuah slogan. Ini mesti menjadi pusat dari sola yang lain, menjadi pusat dari dogma yang lain, juga menjadi hidup kita. Dari tadi kita belajarnya tentang pemahaman-pemahaman. Kita belajarnya dari para tokoh-tokoh kekristenan. Mungkin kita tanya, tidakkah ada ayat yang eksplisit yang bicara tentang solus Kristus ini? Yang itu terkait dengan yang lain? Jawabannya ada. Mari kita lihat bahwa ternyata memang solus Kristus itu sebagai pusat ya, baik dari pusat dari 5 sola maupun pusat dari dogmatika Kristen. Itu karena Alkitab menyatakan sendiri bahwa Kristus itu pusatnya. Jadi solus Kristus ini bukan hasil pemikiran teolog ya. Tapi Alkitab sendiri menyatakan bahwa Kristus itu memang pusatnya. Ayat yang sangat jelas sekali itu dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini dan coba perhatikan kata-kata yang saya berikan warna merah itu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Dalam siapa? Dalam Kristus. Bapa telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Semua berkat rohani dalam surga dikatakan diberikan Bapa kepada kita di dalam Kristus. Jadi Bapa memberkati kita, berkat itu diberikan di dalam Kristus. Ayat 4. Sebab di dalam dia ini siapa? Yesus Kristus. Jadi sebab di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi pemilihan Allah atas hidup kita, bahkan sebelum kita dilahirkan itu, pemilihan itu dilakukan di dalam Kristus. Bapa memilih kita di dalam Kristus. Ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus kita telah ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya itu oleh Yesus Kristus. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Bapa memilih kita, menentukan kita untuk selamat. Pemilihan, penentuan itu dilakukan di dalam Kristus. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Jadi itu semua dikaruniakan kepada kita. Pemilihan, penentuan keselamatan itu dikaruniakan. Kenapa dikatakan dikaruniakan? Karena itu kita tidak layak sebenarnya. Tapi Allah tetap melakukan untuk kita. Dan karunia itu kita terima di dalam Kristus. Ya. Ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, lagi-lagi di dalam Yesus. Dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus, ya, kita ditebus, kita diampuni. 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Lagi-lagi di dalam Kristus. Solus Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita, mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi. Seluruh anak Tuhan satu waktu akan dipersatukan. Dan itu di dalam Kristus. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13. Di dalam dia, yaitu di dalam Kristus, solus Kristus, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, di dalam Kristus, kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi meterai Roh Kudus yang menjamin keselamatan kita, itu pun kita terima di dalam Kristus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Setelah Efesus 1 ayat 3-14 ini bicara karya Allah Tritunggal dalam keselamatan kita, ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana ceritanya kita diselamatkan. Yaitu dari semula, sebelum kita ada, Allah telah memilih kita. Allah telah menentukan kita untuk diselamatkan. Nah, kita yang telah dipilih dan ditentukannya untuk selamat ini, perlu ditebus. Ya, karena ada keadilan Allah di sana. Perlu ditebus. Dan Kristus yang menebus kita. Dan setelah kita menerima karya penebusannya melalui iman, kita perlu dijamin keselamatan kita. Dan jaminan itu adalah Roh Kudus. Nah, kita lihat ya, baik dari pemilihan, baik itu penebusan, baik itu jaminan keselamatan, itu semua di dalam Kristus. Di dalam Kristus, Bapa memilih dan menentukan kita. Di dalam Kristus, penebusan itu kita alami. Dan di dalam Kristus, Roh Kudus sebagai meterai jaminan keselamatan kita. Jadi keselamatan kita ini benar-benar solus Kristus, ya. Meskipun di dalamnya itu ada karya dari Tritunggal. Bapa yang memilih, Kristus yang menebus, Roh Kudus yang menjamin. Tapi semua itu terjadi dalam solus Kristus. Dalam Kristus. Ya, ini menjadi bukti Alkitab mengajarkan tentang solus Kristus. Menjadi pusat dari karya Tritunggal dalam keselamatan kita. Maka kalau ini solus Kristus menjadi pusat dari karya Tritunggal dalam keselamatan kita, ya tentu kita boleh yakin solus Kristus juga menjadi pusat dari 5 sola itu, juga menjadi pusat dari seluruh doktrin Kristen yang lain. Nah, kita akan lihat beberapa ayat yang lain ya, yang tentang solus Kristus. Yohanes 5, 39-40. Kita baca sama-sama di tempat masing-masing. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Perhatikan yang saya berikan warna merah. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ini bukan kitab-kitab suci termasuk kitab-kitab suci agama lain. Bukan ya. Ini adalah perjanjian lama. Kitab-kitab perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus. Dari Kejadian sampai Maleakhi itu memberi kesaksian tentang Yesus. Dan itu diselidiki oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Kalau kita lihat bagian ini, satu pelajaran penting yang kita boleh dapatkan ya.
bahwa mereka menyelidiki kitab-kitab suci, tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus. Ini seperti kalau dalam EE itu iman yang cuma di akal saja ya. Banyak tahu, tapi tidak pernah mau datang kepada Yesus. Apakah di Zoom meeting ini juga ada yang begitu? Kita banyak tahu tentang Yesus. Tapi tidak pernah dalam sejarah hidup kita datang kepada Yesus untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan ngomong bahwa kita sudah diselamatkan kalau begitu ya. Ya tentu kita tidak cukup tahu, tapi kita perlu datang dan mengandalkan Dia untuk keselamatan itu sendiri. Tapi intinya di situ, seluruh kitab suci, seluruh perjanjian lama memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi Yesus itu pusat dari kitab suci. Inti dari kitab suci. Ya. Juga demikian Lukas 24 ayat 26-27. Bukankah Mesias harus menderita hal ini dan kemudian memasuki kemuliaannya? Dan mulai dari Musa dan semua nabi, dia menjelaskan kepada mereka apa yang dikatakan dalam seluruh kitab suci tentang dirinya. Ya, jadi seluruh kitab suci sekali lagi ditekankan bicara tentang Yesus. Jadi kita sudah melihat, saudara sekalian, tentang makna solus Kristus. Kita juga sudah lihat tentang posisi solus Kristus dalam 5 sola, bahkan posisinya dalam seluruh doktrin yang lain, benar-benar solus Kristus sebagai pusat, sebagai inti. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir. Bahwa solus Kristus, hanya Kristus, bukan hanya sebagai pusat dari 5 sola dan sistem teologi Kristen. Tapi solus Kristus harus juga menjadi pusat dari kehidupan kita. Itulah disebut sebagai Christ-centered. Hidup yang berpusat pada Kristus. Sekali lagi ya, solus Kristus. Kristus itu bukan hanya pusat dari 5 sola, bukan hanya pusat dari sistem teologi kita, tapi harus juga menjadi pusat dari kehidupan kita. Coba kita bertanya sebentar ya. Apakah hidup kita saat ini itu berpusat pada Kristus? Apakah hidup kita saat ini berpusat pada Kristus? Coba kita bandingkan ya. Apakah kita saat ini sedang melupakan Injil, meninggalkan Injil? Atau kita terus menghidupi Injil? Seperti yang saya katakan di awal ya, banyak orang Kristen itu cuma menganggap Injil itu cuma perlu pada waktu awal menjadi Kristen. Dan nanti tunggu mati, maka Injil itu menyelamatkan. Tapi sepanjang hidup dalam dunia ini, tidak lagi mengingat Injil, tidak lagi menghidupi Injil. Ya. Sehingga tadi saya katakan, dalam hidup sehari-hari, Yesusnya dilupakan, dibuang. Tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita tidak berpusat pada Kristus. Meskipun kita mengatakan, saya sudah terima Yesus, saya sudah yakin masuk surga. Tapi apakah Injil atau Kristus yang telah menghidupkan kita, itu kita hidupi dalam hidup sehari-hari? Ya, gampangnya, apakah kita memikirkan Injil, memikirkan Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Seberapa Kristus atau Injil itu mempengaruhi hidup kita? Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ya. Apakah hidup Anda berpusat pada Kristus? Coba kita bandingkan begini. Ada orang Kristen atau mungkin banyak orang Kristen ya tahu bahwa untuk selamat hanya percaya Yesus. Yesus sudah menyelesaikan untuk kita. Ya. Dia telah done untuk kita.
Sudah selesai karyanya untuk kita. Tapi setelah kita menerima iman itu, atau mengikrarkan iman seperti itu, kita tidak lagi menghidupi Injil. Terbukti dari apa? Terbukti dari konsep-konsep kita. Kita mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan hanya melalui karya Yesus saja. Melalui iman kepada Yesus saja. Tapi berapa banyak dalam pelayanan kita, itu kita digerakkan oleh sesuatu. Oh, aku melakukan ini supaya aku diperkenan oleh Tuhan. Oh, aku mentaati firman Tuhan supaya Tuhan berkenan kepadaku. Oh, aku mau melayani Tuhan supaya Tuhan berkenan kepadaku. Saudara, seperti ini bukankah banyak yang dialami oleh orang Kristen ya? Loh, apakah itu salah? Saudara, itu tidak tepat ya. Karena untuk berkenan kepada Tuhan, itu bukan karena kita sesuatu loh. Bukan karena kita melakukan sesuatu, tidak. Kita boleh berkenan kepada Tuhan karena Kristus itu sudah menyelesaikannya untuk kita. Sehingga kita mengatakan, bagi orang percaya dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya diperkenan oleh Tuhan. Kapan? Saat percaya. Sehingga pelayanan kita tidak boleh digerakkan oleh apa yang kita anggap itu hidupku akan diperkenan oleh Tuhan karena pelayananku. Hidupku akan diperkenan oleh Tuhan karena persembahanku. Hidupku akan diperkenan oleh Tuhan karena ketaatanku. Tidak, saudara. Konsep itu masih konsep Taurat loh. Mesti melakukan do something supaya Allah tertarik sama hidup kita. Nah, berapa banyak orang Kristen seperti itu ya? Tapi itu bukan hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus itu menyadari bahwa kita boleh dikenal oleh Tuhan. Itu karena karya Kristus. Karena Kristus yang telah mentaati Taurat dengan sempurna. Sehingga kita untuk diperkenan Tuhan, kita bukan do something. Tapi benar-benar kita diperkenan untuk semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Nah, mestinya ini juga mesti mengkoreksi motivasi-motivasi pelayanan kita ya. Menjadi motivasi-motivasi pelayanan kita. Ya. Termasuk yang ketiga ini. Apakah hidup Anda berpusat pada Kristus? Apakah dalam hidup kita itu digerakkan oleh reward dan punishment, atau hidup kita digerakkan oleh Injil itu sendiri? Maksudnya digerakkan oleh reward dan punishment ini begini loh. Oh, aku mau taat sama Tuhan. Kenapa taat sama Tuhan? Supaya aku diberkati oleh Tuhan. Maka aku taat. Atau aku taat sama Tuhan. Kenapa? Karena aku takut kalau tidak taat nanti dihukum. Kamu pelayanan kenapa? Ya aku pelayanan supaya aku diberkati oleh Tuhan. Kamu pelayanan kenapa kamu pelayanan? Supaya aku tidak dapat hukuman dari Tuhan. Kalau ketaatan dan pelayanan kita ini konsepnya masih reward dan punishment. Setelah itu bukan hidup yang berpusat pada Kristus, itu hidup yang berpusat pada diri kita. Kita taati Tuhan, kita layani Tuhan, itu semata-mata untuk diri kita. Supaya kita diberkati, supaya kita tidak dihukum. Setelah itu tidak tepat dalam konsep Christ-centered ya. Mestinya ketika kita hidup berpusat pada Kristus, maka Kristuslah yang menggerakkan kita, menggerakkan ketaatan kita, menggerakkan pelayanan kita. Injil itu yang menggerakkan kita. Jadi mengapa kita ibadah? Karena Kristus jawabannya. Kenapa kita taat? Karena Kristus jawabannya. Kenapa kita melayani? Lagi-lagi karena Kristus jawabannya. Kristus yang menggerakkan hidup kita, saudara. Bukan reward dan punishment, bukan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang hidupnya masih seperti itu ya. Itu hidup masih belum berpusat pada Kristus, masih berpusat pada diri sendiri. Ya, kita lihat sudah ada perbedaan motivasi yang tajam dalam hal ini loh ya. Ya, ketaatan dan pelayan dilakukan itu bukan karena Kristus, tapi semata-mata karena ingin dapat sesuatu atau karena tidak ingin dihukum. Itu bukan hidup yang berpusat pada Kristus. Tapi hidup yang berpusat pada Kristus
ketaatan, ibadah, pelayanan, itu dilakukan alasannya adalah Kristus. Karena Kristus telah mati untukku, karena Kristus begitu mengasihi aku, maka aku mau ibadah, maka aku mau melayani Dia, maka aku mau benar dalam pekerjaanku. Dan yang keempat, apakah hidup Anda berpusat pada Kristus? Itu bisa dicek dengan bagaimana kita menilai diri kita. Kalau nilai diri kita itu kita merasa bernilai kalau kita diterima oleh manusia, maka itu bukan hidup yang berpusat pada Kristus ya. Itu hidup yang berpusat pada manusia. Hidup yang berpusat pada Kristus adalah orang yang mengerti, memahami bahwa nilai dirinya itu karena dirinya diterima oleh Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Nah, saudara termasuk yang mana? Saudara termasuk yang nilai dirimu itu ditentukan oleh penerimaan manusia, atau engkau merasa bernilai karena Allah menerimamu apa adanya? Saudara bisa bayangkan orang yang nilai dirinya dia sandarkan pada penerimaan manusia. Apa yang terjadi? Kalau tidak sombong, stres, itu aja. Ketika manusia tidak terima, dia stres. Dia merasa tidak berharga. Ya. Dia merasa tidak bernilai. Tapi kalau manusia nerima, wah dia sombong. Itu bukan hidup yang berpusat pada Kristus loh. Hidup yang berpusat pada Kristus, yang solus Kristus itu, dia menyadari nilai dirinya semata-mata karena penerimaan Allah yang menerima dia apa adanya dengan penuh cinta kasih. Bukan penerimaan manusia. Ya. Jadi dari keempat hal ini kita bisa cek apakah hidup kita itu berpusat pada Kristus atau berpusat pada yang lain. Hidup yang berpusat pada Kristus itu tidak akan melupakan Injil, tapi menghidupi Injil. Injil bukan sekedar masa lalu, tapi Injil selalu present, selalu hadir. Ya. Hidup yang berpusat pada Kristus itu bukan melakukan sesuatu untuk diperkenan oleh Tuhan. Karena Kristus sudah melakukan dengan sempurna supaya kita dikenal oleh Tuhan. Hidup yang berpusat pada Kristus itu bukan digerakkan oleh penghargaan atau hukuman, tapi digerakkan oleh Injil, oleh karya Yesus, oleh kasih Yesus. Ibadah, pelayanan, semua alasannya karena Yesus, bukan yang lain. Dan nilai diri bukan karena kita diterima manusia, tapi kita merasa diri bernilai karena Allah menerima kita dengan penuh cinta kasih dan kasih karunia yang begitu melimpah. Itu yang membuat kita berharga, karena Allah mengasihi kita. Nah, menjadi warning untuk kita ya. Banyak orang mengatakan, oh senang sekali aku diselamatkan. Tetapi jangan lupa, jangan abaikan bagaimana engkau menjalani hidupmu. Jadi jangan cuma senang, aku sudah diselamatkan, aku sudah diselamatkan. Tapi yang menjadi perenungan kita adalah apakah hidup kita sudah Christ-centered? Bagaimana kita menjalani hidup kita? Jika kita tidak berpusat pada Kristus, ya, kita akan terpusat pada hal yang lain. Itu pasti ya. Kalau hidup kita hari-hari pusatnya tidak Yesus, maka pasti pusatnya selain Yesus. Bisa banyak hal. Berhala-berhala kita dapat dikenali dari komitmen penuh semangat yang mereka timbulkan dalam diri kita. Ya. Jadi apa yang membuat hati kita setiap hari bersemangat? Yang timbul dalam hati kita. Itu kalau bukan Yesus, itu adalah berhala kita loh. Dan setelah beberapa saat kita mulai menyerupai mereka. Kita membicarakan mereka, memikirkan mereka, memimpikan mereka, dan merencanakan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Jadi orang yang semangat hari-harinya itu bukan Yesus. Maka dipastikan bahwa pusat hidupnya pasti berhala. Orang yang semangat hari-harinya adalah uang, uang, uang. Maka selalu yang diomongin uang, yang dipikirkan uang, yang diimpikan uang, dan akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk cari uang.
maka pusat hidupnya itu uang. Itu berhalanya dia. Atau bisa jadi adalah kesenangan. Yang membuat hari-harinya bersemangat adalah bagaimana bisa senang. Oh, senang. Jadi selalu mikir gimana senang. Mimpi gimana senang. Rencana gimana senang. Kesenangan sudah jadi berhala. Keluarga juga bisa. Wah, hari-hari yang membuat hidup bersemangat adalah keluarga. Anak-anak, pasangan, orang tua. Itu yang membuat kita bersemangat tiap hari. Ya. Selalu yang dibicarakan keluarga, yang dipikirkan keluarga, yang diimpikan keluarga. Tapi di manakah Yesusnya? Bukan berarti saya mengatakan jangan pikir keluarga, bukan ya. Jangan salah paham ya. Tapi tentang fokus, tentang prioritas, tentang fokus, tentang semangat kita yang paling menyala dalam hidup kita itu siapa? Yang dari pagi sampai malam itu yang membuat kita semangat itu siapa? Ketika jawabannya selain Yesus, itulah berhala kita loh. Kita tidak berpusat pada Kristus itu. Meskipun kita sudah ngomong, aku terima Yesus, tapi kita sudah lupakan Yesusnya. Aku terima Injil, tapi kita sudah buang Injilnya. Dalam hidup kita sehari-hari itu yang membuat kita semangat, itu hobi kita, kesenangan kita, uang, dan sebagainya. Hati-hati, itu berhala ya. Manusia bekerja untuk membangun kehidupan mereka berdasarkan sesuatu. Manusia kerja untuk uang, dapat uang, untuk sukses, dapat prestasi, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Hal ini menjadi salah ketika menjadi pusat dan motivasi utama hati kita. Kerja dapat uang ya wajar. Kerja supaya sukses, ya wajar. Ya. Kerja untuk keluarga wajar. Tapi menjadi salah ketika semua itu menjadi pusat. Merebut Kristus dari hati kita. Jika salah satu dari mereka mengambil tempat itu, yang mestinya tempatnya Kristus, maka mereka menjadi Tuhan kita. Berarti kita tidak lagi hidup berpusat pada Kristus. Nah, sekarang kita coba lihat hari-hari yang sudah kita lalui ini loh. Siapa sih yang bertahta dalam hidup kita, yang membuat kita semangat setiap hari? Apakah semua itu bukan Yesus? Itu berhala kita. Dan malam ini Tuhan tegur kita. Mestinya menjadi pusat yang membuat kita semangat setiap hari. Harusnya adalah Yesus. Karena dia bukan hanya telah menyelamatkan kita, tapi dia adalah Tuhan atas hidup kita dalam seluruh langkah, setiap detik, kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, hidup yang berpusat pada Kristus itu juga tidak sama dengan hidup yang berpusat pada agama. Kehidupan yang berpusat pada Kristus bertumbuh pada karya Yesus yang telah selesai. Mungkin kita mengatakan begini, aku hidupku tidak berpusat pada uang kok, juga tidak berpusat pada kesenangan kok, juga bahkan tidak berpusat pada keluarga kok. Aku hidupku ini berpusat pada agama Kristen. Nah, itu juga tidak tepat. Karena hidup yang berpusat pada Kristus tidak sama dengan hidup yang berpusat pada agama, bahkan agama Kristen. Tidak. Kita ingat ya, ahli Taurat orang Farisi itu sangat berpusat pada kehidupan agamawi mereka. Tapi apa yang Yesus katakan tentang mereka? Banyak kritikan yang habis-habisan Yesus berikan untuk mereka. Jadi kalau begitu hidup yang berpusat pada Kristus bagaimana sih? Nah, kita akan lihat dulu ya tentang bahwa hidup yang berpusat pada Kristus itu bukan sekedar hidup yang berpusat pada agama. Ini dikatakan oleh Dave Hudson. Seharusnya ada stiker di pintu depan setiap rumah orang Kristen yang bertuliskan, berikanlah ruang bagi Kristus dalam kekristenanmu. Wah, berikanlah ruang bagi Kristus dalam kekristenanmu. Ini mungkin bagi kita kayak aneh yuk. Kekristenan
kok disuruh memberikan ruang bagi Kristus? Loh, emangnya apakah ada orang Kristen dalam kekristenannya itu tidak kasih ruang untuk Yesus? Ada. Banyak bahkan. Saya khawatir banyak orang yang begitu terjebak dalam apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kepercayaan mereka. Sehingga mereka mengganti kehidupan yang berpusat pada Kristus dengan kehidupan yang berpusat pada agama. Saudara bisa menjiwai kalimat ini? Telah menggantikan hidup yang berpusat pada Kristus dengan hidup yang berpusat pada agama. Jadi menjadi seorang Kristen itu sekedar ini boleh enggak ya, itu boleh enggak ya, boleh ini enggak ya, boleh itu enggak ya. Tapi tanpa Yesus sebagai pusatnya, sekedar tanya ini boleh atau enggak. Tentu dalam kekristenan, dalam Alkitab diajar, oh ini boleh enggak boleh. Tapi lagi-lagi pusatnya, alasannya kenapa boleh, kenapa enggak boleh itu Kristus alasannya. Bukan sekedar satu liturgi agama, bukan sekedar satu aturan agama, bukan. Kita melakukan sesuatu yang benar, bukan sekedar karena itu benar. Kita melakukan sesuatu yang benar itu karena kita melakukannya untuk Yesus. Yesus menjadi alasan kita. Kita tidak melakukan apa yang tidak benar, bukan sekedar karena itu tidak benar. Tapi kita lakukan itu pusatnya Kristus. Bukan sekedar ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Tapi terpisah dari Kristus. Itu masih berpusat pada agama. Apakah ada di antara kita yang masih seperti itu? Dalam kekristenan kita selama ini cuma menjalaninya sekedar agamawi saja. Oh, tiap minggu ke gereja. Oh, kalau ke gereja itu kalau dengar khotbah tidak boleh main HP. Sekedar cuma tahu ini boleh, ini tidak boleh. Tapi Kristus tidak ada ruang di hati kita. Semua tindakan kita sekedar cuma aturan agama saja. Kita belum berpusat pada Kristus. Kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan loh kalau begitu. Lagi-lagi Tuhan inginkan ada Kristus dalam hati kita sehingga itu menjadi alasan dari semua yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Alasannya Yesus. Mengapa kamu ibadah? Karena Yesus. Mengapa kamu pelayanan? Karena Yesus. Mengapa kamu kerja jujur? Karena Yesus. Mengapa kamu tanggung jawab? Karena Yesus. Ayo kita terus bertumbuh ya dalam Christ-centered life ini. Ya. Jangan biarkan kehidupan kita cuma sekedar satu kehidupan agamawi yang tanpa Yesus. Jangan. Ya. Pengikut Kristus yang memusatkan hidup mereka pada Kristus mulai menjadi lebih seperti Dia. Mereka berbicara tentang Dia, berpikir tentang Dia, dan merencanakan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Dia. Mereka memilih untuk mentaati perintahnya karena cinta dan hormat kepada Tuhannya, bukan karena takut. Inilah seorang yang memiliki Christ-centered life. Kristus sebagai pusatnya, sebagai semangatnya hari-hari itu Kristus. Yang dia pikirkan, Kristus. Yang dia rencanakan, Kristus. Yang dia bicarakan, Kristus. Saya tidak mengatakan berarti kita tidak boleh bicarakan atau rencanakan yang lain. Bukan itu maksud saya. Tapi semua itu terkait dengan Yesus. Ya. Bahkan dalam pekerjaan kita pastinya. Hasrat terbesar dari orang-orang percaya yang berpusat pada Kristus adalah untuk menyenangkan Dia dan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Seorang yang memiliki Christ-centered life, itu selalu ada kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Selalu ada kerinduan ke arah ke sana. Ya. Nah, itu menjadi satu perenungan untuk kita ya. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat pandangan Paul Tripp ya tentang Christ-centered life. Yang ini boleh memperdalam ya.
bahwa solus Christus itu bukan sekedar inti dari 5 sola, bukan sekedar inti dari dogmatika Kristen, tapi juga menjadi inti dari kehidupan kita, solus Christus. Dan Paul Tripp ini memberikan satu penggambaran yang lebih detail bagaimana Christ-centered life itu mestinya kita hidupi. Ada 4 hal yang dia bahas, saudara. Ada 4 hal. Christ-centered life itu pertama bicara sumber. Yang kedua bicara motif. Yang ketiga bicara tujuan. Dan yang keempat bicara harapan. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Seorang yang hidupnya Christ-centered ya, itu dimulai dengan kesadaran bahwa sumber segala keberadaan kita adalah Kristus. Dia menciptakan kita, dia memiliki kita, dia mengaruniai kita dengan talenta, dia menulis cerita kita, dan setiap berkat yang kita terima berasal dari dia. Mari kita jadikan ini sebagai sumber juga bahwa kita mau menghidupi Christ-centered itu, yaitu kita menyadari bahwa sumber keberadaan kita Kristus. Apa yang kita punya dari dia. Kita ada di dalam tangannya. Dialah sumber dari hidup kita. Nah, ini menjadi pemahaman dasar yang dimiliki oleh orang yang hidupnya berpusat pada Kristus. Kristus menjadi sumber. Ya. Sehingga dia yang diandalkan oleh orang yang hidupnya berpusat pada Kristus. Orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, kalau ada persoalan, pasti yang pertama-tama dicari Yesus. Pertama-tama yang dia datangi Yesus. Yang menerima ceritanya, pergumulannya, keluhannya, Yesus. Karena Yesus sumber ya yang dia perlukan. Seorang yang hidupnya Christ-centered itu juga bicara motif ya. Hidup yang berpusat pada Kristus berarti bahwa pribadi Kristus adalah motivasi bagi segala sesuatu yang kita pikirkan, katakan dan lakukan. Banyak di antara kita yang memberikan sedikit ruang bagi Kristus dalam kekristenan kita. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, Yesus menjadi motivasi kita dalam semua hal yang kita lakukan. Semua hal yang benar yang kita lakukan, motivasinya Yesus. Semua hal yang tidak benar yang kita hindari, motivasinya Yesus. Bukan karena reward dan punishment, bukan. Kecintaan kita pada Yesus itu yang menjadi motivasi kita. Ayo semua jemaat ya, kita terapkan ini. Terapkan ini. Bahwa motivasimu melakukan yang benar karena Yesus. Karena Yesus. Bukan reward, bukan punishment. Bukan pengakuan manusia. Tapi Yesus menjadi alasannya. Saya sudah kasih contoh ya. Pelayanan, kejujuran dalam pekerjaan, ibadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Alasannya karena Yesus. Yesus. Ya. Tujuan. Hidup yang berpusat pada Kristus mempunyai satu tujuan utama, yaitu kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus adalah kompas yang memberi arah kepada orang lain. Karena kita ingin Kristus dikenal, dihormati, disembah, dan ditaati, kita menyerahkan setiap tujuan lain yang bisa kita capai kepadanya. Keputusan kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan egois, tapi oleh keinginan baru yang kita peroleh dari kasih-Nya. Tujuannya jelas ya. Tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Tidak kemuliaan diri. Bukan pengakuan orang. Bukan penghargaan orang. Bukan, saudara. Ibadahmu, pelayananmu, kejujuranmu, kerja kerasmu, tanggung jawabmu. Alasannya adalah supaya Kristus dimuliakan. Itulah kehidupan yang Christ-centered. Ya. Motivasi dan tujuan itu sangat tidak kelihatan ya. Tapi itu yang dilihat oleh Tuhan. Kiranya kita diketahui oleh Tuhan, orang yang Christ-centered, yang motivasi dan tujuannya adalah Kristus. Dan harapan.
Hidup yang berpusat pada Kristus pada akhirnya menaruh semua harapan kita ke dalam tangannya. Semua harapan diletakkan dalam tangan Kristus. Kita tahu bahwa hidup ini bukan segalanya. Kekekalan itu akan datang. Namun kehidupan yang berpusat pada Kristus lebih dari sekedar tiket keluar dari neraka. Kita mempunyai harapan saat ini. Karena Kristus telah menjanjikan kehadiran dan kasih karunia-Nya sampai kita pulang. Orang yang hidupnya berpusat pada Kristus akan taruh semua harapannya pada Kristus. Baik harapan untuk hidup yang di dunia maupun harapan di dalam kekekalan. Semuanya diletakkan di dalam tangan Kristus. Bukan diletakkan pada tangan manusia. Bukan diletakkan pada kekuatannya. Tapi diletakkan pada tangan Kristus. Bagaimana kita menaruh harapan dan meletakkan harapan kita? Apakah kepada orang lain yang kita anggap lebih kaya, lebih mampu, lebih kuat? Itukah yang kita andalkan? Kita mesti berubah. Kita taruh semua harapan kita. Taruh semuanya ke dalam tangan Kristus. Ya. Paul Tripp menantang kita dengan mengatakan, tanyakan pada diri Anda. Apakah hidup saya berpusat pada Kristus? Apakah Kristus sumber kehidupanku? Apakah Dia memotivasi untuk semua yang saya lakukan? Apakah kemuliaannya adalah tujuan saya? Apakah Dia harapanku? Baik untuk saat ini maupun untuk selamanya. Coba masing-masing secara pribadi menjawab beberapa pertanyaan dari Paul Tripp ini ya. Kiranya seluruh jawaban kita adalah iya. Kristus sumber kehidupanku. Dia motivasiku. Dia tujuanku. Dan Dia harapanku. Kiranya pengakuan kita malam ini boleh mereformasi hati kita. Mereformasi diri kita. Seperti yang Hoyen tadi katakan ya. Reformasi gereja bukan hanya menjadi sejarah. Tapi sampai hari ini kita pun perlu direformasi hati kita, hidup kita. Kalau selama ini yang menjadi sumber, motivasi, tujuan, harapan bukan Yesus. Bila malam ini kita direformasi. Kembali menyatakan, mengakui, menghidupi bahwa Kristus sumber kita. Dia motivasi kita, Dia tujuan kita, dan Dia harapan kita. Kita akan melangkah untuk beberapa menit ke depan. 3 dampak hidup yang berpusat pada Kristus. Apa sih dampaknya ketika hidup kita berpusat pada Kristus? Ya, saya ambil dari tulisannya Grayson Stevenson. Ada 3 yang dia tulis bahwa ketika hidup kita berpusat pada Kristus, yang pertama, kita akan mengalami kedamaian. Menjalani kehidupan yang berpusat pada Kristus akan mendatangkan kedamaian. Sekedar memberitahu seseorang untuk lebih beriman atau berhenti khawatir tidak membantu membangun jembatan menuju kebutuhan hatinya untuk menemukan kenyamanan dan kedamaian. Ya, kadang-kadang kita nasihatin orang ya, kamu lebih beriman lah. Udah, jangan khawatir lah, jangan khawatir. Atau orang mengatakan kepada kita juga gitu ya, kamu mestinya beriman, jangan khawatir, jangan khawatir. Itu katanya Grayson Stevenson mengatakan bahwa itu tidak membantu untuk membangun jembatan menuju kebutuhan hati kita menemukan kedamaian. Kalau begitu bagaimana? Sebaliknya, dengan berfokus pada persekutuan sehari-hari Anda dengan Yesus, hal ini akan membantu memupuk hubungan kekal yang Dia ingin miliki dengan Anda. Bukan sekedar orang mengatakan kita mesti lebih beriman, jangan khawatir. Tapi perlu untuk membangun persekutuan sehari-hari dengan Kristus. Orang yang hidupnya berpusat pada Kristus akan selalu berelasi setiap hari dengan Kristus. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama Kristus dalam doa, ibadah, membaca firman-Nya, semakin Dia menjadi pusat dalam hidup Anda.
Seiring waktu, firman dan kasih-Nya akan memperdalam akar rohani Anda saat Anda memelihara jiwa Anda dengan tinggal di dalam Dia. Segera pikiran cemas dan ketakutan Anda akan menyerah pada kedamaiannya dan akan menenangkan jiwa cemas Anda. Kegelapan itu hanya bisa sirna kalau ada terang. Demikian juga kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu akan sirna ketika ada persekutuan dengan Kristus dalam hati kita. Maka kecemasan itu akan ditenangkan oleh kehadiran Kristus di dalam persekutuannya dengan kita. Karena itu perlu bersekutu dengan Yesus setiap hari ya. Banyak orang Kristen mengabaikan ini ya. Sehingga cukup puas cuma ibadah seminggu sekali atau ibadah persekutuan seminggu berapa kali. Tapi hari-harinya tidak bersama Yesus. Tapi orang yang hidupnya berpusat pada Yesus akan mengalami kedamaian karena dia setiap hari berelasi dengan Yesus. Dampak yang kedua, orang yang menjalani hidup yang berpusat pada Kristus akan membawa harapan. Bukan hanya ada damai, tapi ada pengharapan yang selalu baru. Alasan kita dapat mempunyai pengharapan ini adalah karena kasih besar yang Kristus curahkan kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia mati untuk kita. Dia membayar dosa kita dengan kehidupan yang sempurna. Kematiannya adalah jaminan kita bahwa suatu hari nanti dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Ketika hidup kita berpusat pada Kristus, kita akan selalu ada harapan. Bagaimana tidak? Untuk ketika kita masih berdosa saja, Yesus sudah cinta kita dan mau mati untuk kita. Masakan sekarang setelah kita jadi percaya kepada dia akan tinggalkan kita? Tidak mungkin. Oh, waktu kita masih dosa aja dia cinta kita, dia mau korban untuk kita kok. Tentu dia tidak akan tinggalkan kita. Apalagi setelah kita percaya kepada dia. Dia akan selalu berikan pengharapan. Dan itu akan kita nikmati sebagai orang yang memiliki Christ-centered life. Mereka yang percaya mempunyai kepastian masa depan. Sebuah harapan yang tidak seperti apa yang ditawarkan dunia. Akan tiba saatnya kesedihan dan kesedihan tidak akan ada lagi. Sebab Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Dan kematian tidak akan tidak ada lagi. Juga tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan, atau kesakitan. Karena hal yang dahulu telah berlalu. Dan yang terakhir. Dampak dari hidup yang berpusat pada Kristus adalah kita berbuah banyak. Memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita adalah hasil dari menjalani kehidupan yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan Bapakku adalah penggarap kebun anggur. Setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah, ya dipangkas, dan setiap cabang yang menghasilkan buah, dipangkas agar dapat menghasilkan lebih banyak buah." Ya, orang yang Christ-centered life ya, selalu nempel sama Yesus. Maka karena nempel dengan Yesus, dia punya kekuatan untuk berbuah. Banyak orang bertumbuh tapi tidak berbuah. Kalau dalam kisah perumpamaan benih itu, karena kekhawatiran dan kekayaan menghimpit dia. Kalau dalam konteks ini, ya karena dia tidak nempel pada pokok anggur. Tidak ada kekuatan untuk berbuah. Tapi ketika kita hidup berpusat pada Kristus, kita dimampukan untuk berbuah. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana? Kita sudah tahu solus Kristus itu juga mestinya menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita sudah tahu dampak yang begitu indah ketika kita mengalami hidup yang Christ-centered. Kita akan tanya gimana caranya? Gimana caranya kita bisa hidup berpusat pada Kristus? Yang jelas pertama kita memang harus punya iman yang menyelamatkan. Kita punya iman yang sungguh-sungguh. Iman yang benar pada Kristus, harus itu ya. Kita harus punya persekutuan dengan dia, harus. Tapi saya akan menambahkan dari beberapa penulis gospel centered ya.
dari Mark Brown. Dia mengatakan, untuk hidup yang berpusat pada Kristus, kita harus selalu mengingatkan diri kita akan Injil. Matt Brown, remind yourself of the gospel. Selalu ingatkan dirimu akan Injil itu. Jangan lupakan Injil. Jangan lupakan karya Yesus yang telah datang, menderita, sampai mati di salib untuk kita, dan bangkit bagi kita. Jangan lupakan karyanya, jangan lupakan pribadinya. Selalu ingat, setiap hari. Sehingga seorang pengkhotbah yang bernama Milton Vincent, dia mengatakan, beritakanlah Injil kepada diri Anda setiap hari. Wah, ini sesuatu yang sederhana tapi penting ya. Seringkali kita pikir, oh Injil itu kan cuma perlu untuk orang yang belum percaya. Saya kan sudah percaya. Ternyata Injil itu bukan hanya perlu untuk mereka yang belum percaya, untuk kita yang percaya. Bahkan kita Injil sekalipun, kita perlu terus memberitakan Injil kepada diri kita setiap hari. Jadi bukan hanya kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Kita perlu mengkhotbah diri kita sendiri dengan Injil itu setiap hari. Ya. Jerry Bridges, Injil bukan hanya pesan yang paling penting sepanjang sejarah. Itu adalah satu-satunya pesan penting dalam seluruh sejarah. Wah, ini kalimatnya indah ya. Jadi Injil itu bukan satu-satunya, bukan pesan yang paling penting sepanjang sejarah. Tapi Injil itu satu-satunya pesan penting dalam seluruh sejarah. Namun kita membiarkan ribuan orang yang mengaku Kristen menjalani seluruh hidup mereka tanpa memahaminya dengan jelas dan merasakan sukacita hidup berdasarkan hal tersebut. Orang Kristen tidak diajari Injil. Dan karena mereka tidak sepenuhnya memahami kekayaan dan kemuliaan Injil, mereka tidak dapat memberitakannya kepada diri mereka sendiri. Tidak dapat hidup berdasarkan Injil dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi untuk bisa mengkhotbahi diri kita dengan Injil setiap hari, kita mesti ngerti apa itu Injil. Ngerti bahwa kita ini berdosa, tak sanggup menyelamatkan diri kita. Tuhan cinta kita. Tuhan mau korbankan hidupnya untuk kita. Dengan menderita sampai mati untuk menyelamatkan kita. Dan waktu kita percaya kepada Dia, kita diselamatkannya dengan sempurna. Itulah Injil. Dan itu mesti kita khotbahkan kepada diri kita setiap hari. Setiap hari. Supaya kita selalu sadar siapakah kita dan apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Orang yang hidupnya selalu penuh dengan Injil setiap hari, tidak akan gampang kecewa sama orang. Karena dia sadar, dia adalah orang yang sering mengecewakan Tuhan, tapi dia dicintai oleh Tuhan. Kalaupun orang ngecewain dia tidak akan sampai sakit hati. Orang yang hidupnya Christ-centered itu ya. Tidak akan dendam, tidak akan iri. Karena dia betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Sungguh hidupnya dipengaruhi, karakternya dipengaruhi. Sukacitanya melimpah sepanjang hari. Karena Injil itu hidup dalam dirinya. Setiap hari, setiap waktu. Dari Colin, setiap hari Anda harus mengatur ulang jiwa Anda untuk menerima, percaya, terus hidup, dan bersukacita dalam semua yang telah Yesus Kristus lakukan untuk Anda. Katakan pada diri Anda siapa Anda di dalam Kristus. Katakan pada diri Anda apa yang telah dilakukan Kristus bagi Anda di kayu salib. Katakan pada diri Anda sendiri bahwa hidup Anda ada di tangan penebus. Colin menyatakan seperti ini
kita mengkhotbah diri kita dengan di dalam Kristus, hidupku di dalam Kristus. Aku telah ditebus oleh Kristus. Aku dikasih oleh Kristus. Kristus telah mati berkorban untuk hidupku. Itu akan membawa satu semangat yang baru setiap hari, saudara ya. Dan saya yakin itu tidak akan pernah membosankan. Karena dengan itu kita akan selalu tahu siapakah kita dan apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Siapa kita dan apa yang telah Allah lakukan untuk kita. Itu akan memurnikan motivasi kita. Itu akan mengarahkan hidup kita. Itu akan mempengaruhi karakter kita. Ya. Orang Kristen terkadang berbicara tentang disiplin rohani. Membaca Alkitab, berdoa, dan lain-lain. Namun kita harus menempatkan disiplin ini, yaitu mengkhotbahkan Injil setiap hari untuk diri kita, di urutan teratas. Beritakan Injil kepada diri Anda setiap hari. Beritakan Injil pada diri Anda setiap hari, dan jiwa Anda akan dikuatkan, diangkat, dipulihkan, dan diperbaharui. Disiplin rohani penting. Baca Alkitab penting, saat teduh penting, doa penting. Tapi tahukah kita ketika itu kita lakukan di luar Yesus? Kita lakukan bukan Yesus sebagai pusatnya. Kita akan hanya sekedar melakukan kewajiban agama. Agama jadi pusat hidup kita dan bukan Yesus. Tapi pada waktu kita disadarkan, mengkhotbahkan Injil kepada diri kita setiap hari, kita sadar siapa kita dan apa yang telah Allah lakukan untuk kita, maka kita akan punya motivasi yang beda waktu kita saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Kita lakukan itu semua dengan cinta kasih kepada Tuhan. Hari-hari kita akan diwarnai dengan ketulusan, kesabaran, karakter yang diubahkan. Kita akan diberikan kekuatan, ketahanan menghadapi cobaan, kesukaran, ujian. Ketika kita setiap hari sadar siapakah diri kita dan apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Wahyu 2:5 dan Wahyu 3:3 merupakan satu berita yang mirip kepada dua gereja. Kepada Wahyu 2:5 ini bicara kepada gereja yang di Efesus ya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Wahyu 3:3 ini tentang jemaat yang di Sardis. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Ini semua seruan untuk kembali kepada Injil, kembali kepada Kristus, kembali kepada cinta mula-mula, kembali untuk menempatkan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Itulah solus Kristus, Christ-centered life, hidup yang berpusat pada Kristus. Kiranya sekali lagi kita direformasi. Karena saya merasa begitu banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada yang lain. Tapi malam hari ini kiranya Tuhan mereformasi hati kita, sehingga motivasi kita, tujuan kita, sumber kita, harapan kita hanyalah Kristus saja. Kiranya Tuhan memberkati. Materinya sudah sampai cukup di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau nanya, Musa. Silakan, Wian. Ya. Iya. Tadi di awal Musa ada menyampaikan bahwa Martin Luther itu dari siapa sih, ada yang bilang itu ya, yang di awal tadi itu kan, bahwa Martin Luther itu bukan hanya mereformasi indulgensi itu ya, Musa ya, surat pengampunan dosa, kepausan, dan yang lain itu, tetapi kembali kepada pemberitaan Kristus sebagai pusat dan intinya, seperti itu ya, Musa kan. Artinya kan Martin Luther itu membawa orang kembali kepada Kristus sebagai pusat dan inti orang-orang percaya, seperti itu. Nah, di Alkitab itu kan pemberitaan itu berpusat kepada Kristus. Seperti para rasul, para nabi, itu kan pemberitaannya itu berpusat kepada Kristus. Nah, apakah bisa kita katakan pada sebelum Martin Luther sebenarnya reformator itu sudah ada, ya para rasul itu, karena mereka itu kan membawa kembali orang kepada pengenalan akan Kristus. Bahkan
Yesus sendiri mungkin menjadi reformator sejati itu, membawa orang sebangsanya dia untuk kembali memusatkan dirinya dia sebagai pusat dalam, hidup mereka, seperti itu. Kemudian, eee, apakah bisa kita katakan begini, kekristenan itu mau ndak mau harus reformasi, harus mengikuti paham reformasi itu, harus mengakui itu karena reformasi itu kan membawa orang kembali kepada Alkitab, kebenaran sejati itu, kepada Kristus. Jadi mereka yang mengatakan dirinya Kristen, mau aliran apapun juga, mau ndak mau mereka harus percaya akan reformasi itu. Seperti itu Musa, bagaimana menurut Musa ya? Iya, betul. Karena Roma 12 ayat 2 itu sudah sangat jelas ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini bicara ayat yang tentang reformasi diri yang terus-menerus ya. Gereja reformasi adalah gereja yang terus-menerus direformasi kan. Gereja tidak pernah berhenti untuk direformasi, termasuk diri kita, bagian dari gereja, tidak pernah berhenti untuk kita direformasi. Direformasi dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Setuju sekali. Setiap orang Kristen harus terus-menerus direformasi, dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Harus seperti itu. Jadi Oke? kembali, gini Musa, artinya gini ya, dasarnya bahwa kita harus kembali kepada Kristus, sehingga menjadi patokan kekristenan itu bisa dikatakan, Kristen jikalau mereka memusatkan semua kepada Kristus ya. Berarti itu menjadi standarnya kita kan? Betul. Iya. Seperti itu ya Musa ya? Mm, mm, mm. Iya, baik Musa, terima Ya. kasih. Dan Kristusnya mesti Kristus yang berdasarkan Alkitab ya, bukan Kristus-Kristus yang lain. Ya, terima kasih. Apakah ada yang lain? Ya, Musa mau tanya Musa. Silakan, Pak Andi. Ya, Musa, pada dasarnya saya perhatikan manusia ini kan senangnya take and give. Kita bekerja melakukan sesuatu, kita mendapat imbalan berupa uang. Kita olahraga, imbalan berupa kesehatan. Demikian juga kalau kita lihat agama sebelah kita, agama seberang, mereka melakukan satu tindakan itu secara kuantitatif akan mendapat imbalan yang kuantitatif juga. Dia puasa sekian hari dapat pengampunan dosa sekian banyak, kayak gitulah. Mereka berupa timbangan begitu. Jadi ada suatu lakukan, ada hasil yang didapatkan. Yeah. Nah ini yang memang kalau saya perhatikan pendapat saya pribadi Musa, yang agak gimana ya, agak kabur ya untuk di Kristen ini, karena kita sudah menerima pengampunan dosa, kita sudah diterima tanpa syarat, selama kita mengakui Kristus adalah Tuhan, dan selamat bagi diri kita sendiri, maka otomatis Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Sehingga seperti yang Musa katakan itu benar, bahwa hari demi hari ini kita ini kan, apakah cuma nunggu selamatkan mati, selamatkan sudah, tuh sepanjang hari-hari ini apa? Musa katakan tadi berpusat pada Kristus, itu agak-agak seperti abstrak gitu, tidak real. Misalnya, kalau saya berdoa 5 kali sehari, maka saya dapat ini kan begitu. Itu kan kalau kita lihat konsepnya manusia seperti itu. Musik. Nah ini mungkin Musa katakan itu benar bahwa kita harus mengkhotbahkan ini kepada diri kita sendiri. Namun ya seperti apa konsep pengkhotbahannya itulah yang mungkin perlu diperjelas mungkin dalam khotbah-khotbah berikutnya atau dalam program-program berikutnya. Jadi kita tidak hanya PI itu setelah itu apa? Untuk mengisi kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Karena toh sudah diselamatkan, pakai kita sudah santai-santai saja. Seperti yang Musa katakan tadi, sudah fokus, berarti sudah selamatkan, sudah. Tiap hari kita mungkin tidak kurang mengingat Kristus, karena toh nanti mati sudah selamat, saya sudah ngaku kok Kristus itu adalah juru selamat pribadi saya. Tapi dalam mengisi hari-hari selama kita hidup inilah yang mungkin perlu nanti ke depannya mungkin sarankan boleh ditekankan lagi, mesti diperjelas lagi seperti apa bentuk konkretnya.
Seperti itu Musa, dan mungkin Oke. silakan kalau Musa ada tanggapan bagaimana kita mengkonkretkan supaya waktu kita melakukan sesuatu itu, saya nggak tahu boleh kan kita berharap kita melakukan sesuatu itu ada sesuatu yang kita dapatkan, itu boleh nggak? Atau kita berharap memang sebagai ucapan terima kasih tanpa ada suatu pengharapan, tanpa ada suatu seolah-olah kita lakukan itu tidak ada dampaknya, tidak ada berdampak apapun, sehingga ya useless lah seolah-olah ya kita melakukan sesuatu tapi dampaknya nggak jelas, nggak ada dampaknya ini. Hanya terima kasih saja pada Tuhan. Tuhan lebih baik pada kita, yang enggak juga gitu kan. Apakah boleh kok, kalau saya beribadah seminggu 3 kali, nanti kita kerja lebih lancar, hidup lebih sehat, itu tidak juga berharap begitu kan. Tidak bisa berharap begitu juga kan. Jadi bagaimana kita mendapatkan sebagai natural manusia, bahwa take and give itu selalu kita harapkan, selalu kita meminta take and give itu. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Ko Hadi. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang ini masalah filosofi ya, masalah pemikiran dasar. Dan sebetulnya yang Ko Hadi katakan, kita konsepnya Alkitab itu bukan take and give. Tapi kita receive lebih dulu. Kita terima lebih dulu. Baru kita berespon dengan segala hal-hal yang baik. Waktu kita berespon dengan semua hal yang baik, itu dengan kesadaran bahwa kita sudah receive dulu. Ya. Justru inilah yang menjadi ketulusan. Kalau orang take and give, berarti kan dia lakukan sesuatu karena ingin dapat sesuatu. Itu manipulatif loh. Kamu ibadah kenapa? Supaya diberkati oleh Tuhan. Berarti kamu memanipulasi Tuhan untuk mewujudkan keinginanmu melalui ibadahmu. Itu justru secara logis itu sangat tidak benar, bukan? Tapi enam prinsip Alkitab itu kita receive dulu, kita terima dulu. Itu namanya kasih karunia. Baru kita berespon dengan mengerjakan hal-hal yang baik. Memang hal baik itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita lihat dalam Efesus 2 8 sampai 10, itu ayat 8 dan 9-nya itu bicara kasih karunia yang menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Tapi dalam ayat 10, kita ini diciptakan untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Ya, jadi ini dua bagian yang lengkap sebenarnya. Tapi di awal dari receive dulu. Jadi semua hal baik yang kita lakukan ya. Tadi kalau Gandhi tanya detailnya apa? Sebenarnya di sini lebih bicara masalah motivasi, bicara masalah tujuan yang nggak kelihatan memang. Detailnya sangat banyak ya. Semua hal yang baik yang kita bisa lakukan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kalau contoh detailnya kan terlalu banyak kan. Misalkan kok pelayanan, ya pelayanan kan sesuai dengan talenta. Bisa nyanyi jadi liturgis, bisa nyanyi jadi singer, bisa apa jadi apa, bisa apa pelayanan apa begitu. Tapi dalam hal ini yang ditekankan adalah motifnya. Mengapa kamu melakukannya? Bukan take and give loh, tapi kamu sudah receive dulu dari Tuhan. Sehingga kamu pada waktu melayani, kamu melayani dengan kesadaran ini karena Tuhan, ini untuk Tuhan, bukan demi aku. Lebih pada satu perenungan pribadi. Dan ini tidak akan bisa selesai sehari 2 hari. Ini harus terus menerus. Karena jemaat Efesus dan jemaat Sardis yang awalnya punya motivasi yang benar, lama-lama motivasi yang benar itu hilang loh, sekedar jadi karena reputasi aja. Nah, di sini perlu seperti yang dikatakan tadi mengkhotbahkan Injil setiap hari supaya apa? Supaya pada waktu kita lakukan hal yang baik, apakah itu di keluarga kita, apakah di pekerjaan kita di pekerjaan kita tanggung jawab, kita memutuskan yang benar, yang adil, kita bekerja dengan tanggung jawab dan sebagainya. Itu semua kita lakukan dengan motif yang benar, bahwa ini aku lakukan ini semua karena Yesus sudah selamatkan aku. Mengapa jujur dalam pekerjaanmu? Karena Yesus sudah selamatkan aku. Mengapa kamu kerja keras, tanggung jawab? Karena Yesus sudah selamatkan aku. Jadi alasannya bukan sekedar alasan umum, alasan moral, bukan. Alasannya bukan sekedar sebagai pekerja yang mesti begini, bukan. Tapi Yesus menjadi motivasi, menjadi alasan, dan juga menjadi tujuan. Sehingga bekerja untuk dapat uang, dapat untung, boleh, tapi seperti yang dikatakan tadi, itu tidak boleh jadi pusatnya. Tetap pusatnya adalah Yesus. Tujuannya adalah Yesus. Makanya perlu mengkhotbahkan ini setiap hari pada diri kita.
untuk menyadari siapakah aku dan apa yang telah Yesus lakukan untukku, supaya boleh menolong kita dalam melakukan hal-hal yang baik atau menghindari hal yang tidak baik. Kita melakukan dengan motivasi yang benar. Tidak kelihatan memang, tapi ini yang dilihat oleh Tuhan. Ini bicara filosofi, ini bicara sesuatu yang tidak kelihatan, motivasi tujuan. Ya, tentu tadi dasarnya ya bukan take and give memang. Karena kita sudah receive dulu kasih karunia itu, maka kita berespon dengan melakukan semua yang baik. Ya, terlalu banyak contohnya. Ya, dengan motivasi dan tujuan yang jelas, yaitu karena Kristus, karena Yesus. Kenapa sih ini sangat ditekankan? Karena saya menjumpai dan saya menyadari begitu banyak orang Kristen, alasannya sekedar moral, alasannya sekedar budaya, alasannya sekedar agama. Tapi Yesus pribadinya tidak pernah jadi alasan. Nah, ini perlunya hati kita direformasi. Alasan kita melakukan yang baik bukan sekedar moral. Mengapa sih jujur? Bukan sekedar alasan moral, bukan. Mengapa sih tanggung jawab? Bukan sekedar moral. Tapi lagi-lagi Yesus jadi alasannya, Yesus jadi tujuannya. Nah, itu sebuah relasi pribadi dengan Yesus di situ. Bagaimana kita bisa mewujudkan setiap hari? Maka setiap hari kita harus selalu punya waktu merenung. Ini tidak bisa otomatis soalnya. Karena yang awalnya bisa bagus itu lama-lama bisa hilang kok. Seperti jemaat di Sardis itu, awalnya itu motivasinya bagus untuk Yesus. Tapi lama-lama kemudian semua hal baik pasti dilakukan, tapi hal baik sekarang tujuannya demi reputasinya dia sendiri. Itu yang dikecam oleh Tuhan. Tuhan mau alasannya tetap adalah untuk Tuhan. Alasannya, motivasinya tetap adalah Yesus. Jadi bagaimana kita bisa melakukan ini setiap hari? Harus punya waktu merenung setiap hari. Harus. Yang paling bagus kapan? Pagi yang paling bagus. Karena pagi itu kan kita mengawali seluruh kegiatan kita. Dan kita mau pastikan bahwa seluruh kegiatan kita, seluruh keputusan kita yang kita ambil hari itu, kita rindu bahwa Kristuslah yang mewarnai semuanya. Keputusan di keluarga, keputusan di pekerjaan, keputusan dengan rekan bisnis, keputusan dalam pelayanan, kita rindu Kristuslah yang jadi motivasi, Kristuslah yang jadi tujuan, Kristuslah yang menggerakkan itu. Ini sebuah proses ya. Sebuah proses reformasi diri. Yang bukan sekedar satu hal yang teknis. Seperti 1 + 1 sama dengan 2. Tapi ini satu proses perenungan setiap hari, setiap pribadi demi pribadi bersama Yesus. Awali mulai besok. Sebelum melakukan segala aktivitas, ingat siapa dirimu di hadapan Yesus. Bagaimana Yesus mengasihimu. Biar itu boleh memengaruhi seluruh aktivitas kita sepanjang hari itu ya. Oke, apakah ada yang lain? Oke, sudah cukup malam ya. Baik, terima kasih untuk responnya rekan-rekan sekalian. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita ambil waktu sejenak dalam perenungan ini, dalam belajar ini, dalam seminar ini kita bukan sekedar menambah pengetahuan tentang apa itu solus Kristus, tentang apa itu 5 sola reformasi, tapi kita rindu kita pun mengalami reformasi hati oleh Tuhan. Kalau selama ini Yesus tidak jadi pertimbangan kita dalam hidup kita sehari-hari. Dia bukan jadi sumber kita setiap hari. Dia bukan jadi motivasi kita tiap hari. Dia bukan jadi tujuan kita tiap hari. Dia bukan jadi pengharapan kita tiap hari. Mari malam hari ini kita mohon Tuhan mereformasi hati kita. Kita mau ingin jadikan Yesus bukan sebagai sekedar Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Tapi dia juga menjadi pusat hidup kita. Sehingga seluruh hal baik yang kita lakukan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, pergaulan, Yesus menjadi sumber motivasi, tujuan, dan harapan kita. Mari ambil waktu sebentar, saudara sekalian. Mohon Tuhan beranugerah memampukan kita menghidupi
apa yang kita dengarkan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kami sadar kami tidak sempurna. Kami mengakui dalam hidup kami sehari-hari, Kristus bukanlah menjadi pusat kami. Seringkali kami kejar adalah pengakuan manusia. Seringkali menjadi motivasi kami adalah hidup kami sendiri, diri kami sendiri. Kristus telah terbuang jauh dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hanya kami ingat seminggu sekali dalam ibadah tertentu. Ampuni kami Tuhan. Bahkan motivasi kami telah tercemar demikian rupa. Tujuan kami telah belok demikian jauh. Tapi kami rindu Engkau mereformasi kami pada malam hari ini. Bila Kristus yang telah menyelamatkan kami juga menjadi pusat hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, Yesus adalah sumber kekuatan kami. Dan motivasi kami adalah tujuan kami dan pengharapan kami. Bila setiap hari yang kami lewati, kami lalui, benar-benar kami boleh merasakan kehadiran Kristus secara pribadi, menopang kami, menolong kami. Terima kasih untuk doa kami Tuhan, kami bersyukur. Bila melalui seminar reformasi ini, kami terus boleh merasakan bahwa Engkau juga mereformasi hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mengakhiri seminar malam hari ini. Amin.